Halo, perkenalkan nama saya Rodi Safia Zaidan, dan pada video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara memakai Start Activity Intent biasa dengan Start Activity Intent for Result. Oke, langsung saja. Kita sudah di dalam sebuah project baru. Jika kalian belum buat projectnya, kalian bisa buat projectnya terlebih dahulu. Tunggu sampai Gradle-nya selesai, lalu kita bisa mulai untuk belajar pada video kali ini. Oke, yang pertama kita akan mencoba membuat sebuah intent activity biasa. Mungkin kita bisa membuat satu activity lagi ya di sini ya. Kita bikin empty activity aja, lalu di sini kita bikin second activity. Oke. Oke. Dan di main ya, di sini saya sudah buat sebuah button. Di sini saya menggunakan concern layout. Di sini ada button. Di sini ada tulisan go. Dan kita mau bikin, kita mau ketika button go ini diklik, maka kita pindah ke activity, ke second activity ini. Mungkin kita bisa buat sebuah, kita copy aja yang dari sini ya. Ini kita ganti jadi text view. Activity. Oke, sudah datang ke sana. Oke, kita langsung saja ke main activity. Oh ya, di sini kita bebas ya. Pada video sebelumnya kan kita sudah belajar bagaimana cara memanggil ID widget di dalam Kotlin. Di sini saya ingin pakai binding. Maka kita harus tambahin dulu, kita ke Gradle script, ke Gradle script, lalu ke build Gradle yang modul. Di bawah Kotlin option kita tambahkan ini build features lalu kerawal, lalu di sini kita view binding true. Oke, kita sync dulu, kita sinkronisasikan dulu. Oke, sudah selesai. Nah, kita bisa pakai di main activity ini kita bisa pakai binding ya. Pertama kita di sini kita let init var, lalu binding, let init var binding titik 2. Di sini kita activity main, karena kita berada di activity main. Activity main binding, lalu di bawah override, di dalam override kita bisa panggil binding ya. Binding sama dengan activity main binding dot inflate, terus di sini layout inflater. Lalu kita ganti resource-nya ini dengan binding dot sorry. Oke, kita bisa mulai ya. Setelah kita tadi memasang binding, lalu kita bisa panggil binding di sini ya. Binding dot bet and go. Lalu di sini kita bisa set on click listener seperti ini. Lalu kita bisa bikin file intent ya, sama dengan intent dalam kurung seperti ini, this, kita import dulu this, lalu koma, kita panggil
Sorry, kita ulang dulu ya. Intent seperti ini. This, second activity class.java. Lalu kita di sini bisa start activity intent. Oke, kita coba run ya. Kita coba run. Nah, oke. Di sini kita sudah ada button go ya di sini. Ketika kita pencet button go, maka dia langsung berpindah ke second activity, ke activity selanjutnya. Ini adalah ini second activity. Oke. Ini adalah second activity. Satu. Second activity. Oke, kita bisa ini aja ya, bisa komen aja dulu. Ini kita tutup dulu. Lalu untuk yang kedua kita akan belajar membuat second activity, ini adalah intent activity biasa. Oke. Dan selanjutnya kita ingin membuat sebuah intent activity for result. Jadi dia membawa sebuah data ya. Kita bisa bikin dulu di second ya, activity second. Di sini di layoutnya kita bisa bikin dulu di sini edit text. Oh, kita pakai linear aja ya. Jadi di sini pakai linear. Sini kita pakai edit linear layout, lalu kita bikin di sini edit text. Di sini kita match parent aja, di sini web parent. Oh iya, karena kita pakai linear, kita perlu orientation vertikal, lalu kita kasih padding juga 30 dp. Sini web content, lalu kita kasih dia ID. ID di sini namanya ID edt message. Oke. Lalu selanjutnya di sini kita tulis kita bikin button. Di sini match aja, di sini wrap. Lalu kita kasih teks. Teksnya save ya. Lalu kita kasih ID dia. btn save. Oke. Oke, pada second activity ya di sini sebelumnya kita bikin dulu ya, let init var dulu, kita bikin binding. Activity second binding. Lalu di sini kita panggil bindingnya sama dengan activity ya, ini binding.inflate, lalu layout inflater, lalu ini kita ganti menjadi binding.root. Oke. Setelah itu kita bisa panggil di sini
binding dot ya ini ya btn save ini. Terus kita set on click listener. Lalu kita bikin sebuah variabel, nama variabelnya message. Lalu dalam message ini kita panggil si text view tadi ya, text view yang sudah kita bikin dot text lalu dot toString. Oke, lalu kita panggil sini file intent. File intent sama dengan intent. Ya, kita jangan lupa diimport dulu. Lalu kita bisa intent .putExtra. Di sini kita pakai MSG, koma message. Oke, lalu kita set result. Set result. Di sini kita kasih kode 200. Lalu intent. Habis itu di sini finish. Oke, ini untuk second activity. Lalu kita ke main activity. Ya, btn ini kita hapus saja. Kita pakai linear ya. Lalu kita bikin button. Di sini kita kasih match, dikasih warp aja. Lalu di sini kita kasih text. Tulisannya go. Oh ya, di sini kita kasih orientation dulu, vertikal, lalu dikasih padding ya, biar bagus. Nah, di sini ada tulisannya go. Lalu kita kasih ID ya, jangan lupa ya. Karena ini penting banget ya, karena kita nanti akan panggil btn go. Oke, ini buttonnya. Lalu kita juga bikin text view. Di sini kita pakai match parent, lalu wrap parent. Di sini kita kasih ID dia, TV result. Jadi nanti ketika kita tulis, dia akan nanti tampil di sini. Jadi nanti kita kita tulis ini aja ya, tulis. Ini jadi btn tulis. Atau karena kita pakai bahasa Inggris, kita kasih white aja ya. Oke, di sini lalu kita kasih hint ya. Hint di sini result. Bisa dilihat di situ. Oke, kita tutup. Lalu kita menuju ke main activity. Ya, ini adalah tadi kita sudah memanggil sebuah main activity biasa ya. Nah, di sini kita akan membuat sebuah activity yang for result. Kita bisa panggil binding ya. Binding dot btn write. Lalu di sini kita kasih set on click listener. Lalu kita kasih file intent sama dengan intent this, second activity, lalu class.java. Lalu di sini kita bisa start activity for result. Lalu di sini kita tambahin intent. Lalu kita kasih kode 100. Nah,
Oke, kita lanjut. Nah, di luar override ini on create, di luar on create, kita bikin override baru namanya override fun on activity. Coba sebentar. On activity. Nah, ini result yang ini ya. Lalu di bawah sini kita kasih if request kodenya sebut dengan 100 k, sorry. Nah, ini kita kasih if lagi. Nah, seperti ini. Kita file message, kita bikin variabel baru sama dengan data null.get. Oh, sorry, get string ya. Get string extra di sini, lalu namanya msg. Lalu di sini kita panggil si binding. Nah, tv result.text sama dengan message. Oke, kita bisa jalankan. Oke, misal kita ingin write di sini. Nah, lalu kita misal halo. Lalu kita save. Oke, ada yang salah. Kita coba. Bentar. Ya, tadi saya ada error sedikit ya. Ada salah di sini. Jadi di activity result ini dia butuh request kode, result kode sama data. Ini dia request, result, lalu data. Nah, tadi tuh saya nulisnya di sini request, lalu di sini juga request. Jadi seharusnya di sini adalah result. Jadi makanya tadi setelah kita coba nggak muncul ya. Nah, ini kita ganti jadi result. Kita run ulang. Oke, kita bisa write. Coba kita halo. Nah, di sini kita sudah bisa memunculkan hasil dari result ya. Dari activity result. Nah, selanjutnya ini kan deprecated ya. Deprecated. Nah, ini kita bisa pakai cara kedua. Ini kita kasih dulu ya nama ya, namanya intent activity for result. Oke, ini kan cara yang deprecated. Kita bisa komen dulu. Ini juga kita bisa komen. Nah, kita bisa bikin
cara yang tidak deprecated. Deprecated itu kalau teman-teman lihat ya di sini. Ya, di sini ada garis tengah sini ya. Nah, ini menandakan dia itu sudah usang ya, deprecated. Jadi sudah tidak terpakai gitu. Oke, di sini kita bisa ya di sini kita bisa bikin variabel ya. Kita bikin variabel dulu namanya result relaunch. Relaunch sama dengan register tipe register for R-nya gede, R-nya kecil, register for activity result. Oke, kita bisa enter di sini. Lalu kita bisa panggil dia activity. Kita bisa tulis di sini activity result. Yang ini, yang bawah activity result. Yang construct yang ini ya. Lalu dot start activity for result. Lalu di sini kita bikin crawl. Lalu di sini kita bisa bikin result. Di sini if kalau resultnya, terus ini kita dot result code, kalau resultnya dia 200, maka kita bikin variabel dulu, variabel message result dot data. Kita bikin variabel lagi satu, name sama dengan message dot get string extra. Nah, ya kita panggil namanya tadi msg. Nah, di sini baru kita panggil si binding dot tv result dot text sama dengan name. Oke, dan di yang ini kita bisa copy aja ya. Yang ini kita nah yang ini kita bisa ganti yang start activity ini, kita bisa ganti dengan kita panggil si result relaunch dot launch. Terus kita panggil sini intent. Oke, kita coba. Nih kita bisa tulis kita bisa write misalnya 1 2 3. Kita bisa save. Ya, di sini sudah muncul ya. Di sini yang cara terbaru. Oke, kita sudah hari ini kita belajar bagaimana membedakan yang pertama itu intent activity biasa ya, berpindah halaman yang biasa dengan intent activity for result atau membawa sebuah data. Ya, kalau misalnya dia intent activity biasa, dia hanya berpindah halaman tanpa membawa apa-apa, tapi intent activity for result ini kita membawa sebuah data yang akan kita tampilkan di halaman sebelumnya. Oke, di halaman setelahnya. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.